warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Ulfiadila, jurusan Ilmu Pemerintahan 2019, NIM 6670190113. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan merupakan alat atau sarana bagi pemerintahan dan administrasi negara untuk melaksanakan tugasnya. Dengan adanya pemerintahan ini, maka pemerintah dan administrasi negara ini menggunakan tindakan hukum yang sesuai dengan instrumen pemerintahan. Mengapa sih diperlukannya instrumen ini? Karena dengan adanya instrumen ini dapat melaksanakan tugas negara yang masing-masing organ negara diberikan sebuah kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukum. Maka dari itu, pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari organ negara ini yang bertugas untuk mengurus segi kehidupan masyarakat, maka diberikanlah sebuah kewenangan untuk melaksanakan administrasi negara yang melalui instrumen hukum yang ada. Nah, instrumen pemerintah sering disebut juga sebagai instrumen yuridis pemerintah. Karena instrumen yuridis ini sering digunakan untuk mengatur pemerintah dan masyarakat. Nah, instrumen itu terdiri dari yang pertama, ada peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan ini yang bersifat secara general, yang artinya mengikat secara keseluruhan tanpa adanya terkecuali. Dan peraturan perundang-undangan ini merupakan dari proses pembentukan dan hasil pembentukan. Nah, dalam peraturan perundang-undangan ini memiliki ciri, diantaranya ada yang bersifat general, dan yang kedua itu universal, dan yang ketiga itu memiliki power dalam mengoreksi diri sendiri. Yang kedua itu ada ketetapan tata usaha negara. Ketetapan tata usaha negara merupakan tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh badan pemerintah yang berdasarkan wewenang yang luar biasa. Adapun unsur-unsur dalam ketetapan tata usaha negara ini, yang pertama, sesuatu pernyataan kehendak tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang kelima, dapat menimbulkan akibat hukum. Yang keenam, seseorang ada atau badan hukum perdata. Yang ketiga, ada peraturan kebijaksanaan. Nah, dalam peraturan kebijaksanaan ini merupakan sarana yang memberikan ruang bergerak bagi para pejabat dan badan-badan administrasi untuk melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya pada peraturan undang-undang. Adapun ciri-ciri dari peraturan kebijaksanaan ini, yang pertama itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas pemberian dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak dapat diuji secara matematik. Yang keempat, dibuat berdasarkan ketiadaan wewenang dalam administrasi negara. Yang keempat, ada rencana. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan undang-undang yang memberikan kewenangan, dan rencana merupakan bagian dari kebijaksanaan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Namun, rencana ini tidak termasuk bagian dari peraturan kebijaksanaan, tetapi rencana ini termasuk ke dalam kewenangan pemerintah yang jelas. Yang kelima, ada perizinan. Perizinan merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersegi satu atas peraturan undang-undang yang akan diterapkan pada peristiwa yang konkret yang berdasarkan prosedur dan persyaratannya. Yang tadinya peraturan ini yang tidak dibolehkan menjadi dibolehkan karena ada otoritas yang berwenang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.